semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Moses Giovanni. Saya adalah mahasiswa S1 Universitas Prasetya Mulia jurusan bisnis. Pada hari ini saya akan menjelaskan dulu nih kenapa sih kita milih topik yang namanya jalan menuju juragan. Karena juragan itu atau taipan ya kita sering bilangnya, mereka tuh punya gaya hidup tertentu yang kadang kita nggak aware, kita nggak sadar gitu. Mereka misalkan nih kalau kita dikasih uang besar gitu, belum tentu apa perlakuan kita itu sama seperti juragan-juragan gitu. Nah, sebenarnya gaya hidup juragan itu bukan berarti orang harus kaya, bukan berarti orang harus punya uang banyak baru bisa dibilang juragan. Sebenarnya ada satu sifat juragan yang kalau misalkan kita sebagai orang menengah ke bawah atau menengah ke atas, itu bisa dibilang kita punya sifat juragan. Apa sih sifat itu? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas apa itu sifat juragan yang wajib kita tiru walaupun kita belum menjadi juragan, agar kita udah bisa siap gitu. Setidaknya kalau kita tiba-tiba jadi juragan nanti, kita nggak kaget dan kita bisa manage semua uang kita dengan baik. Nah, semua ini sebenarnya hanya webinar yang berisi tentang personal finance, tips-tips personal finance yang kita udah bisa rangkum, kita kumpulkan dari beberapa guru-guru juga yang kita pernah dengar dan dari orang-orang di luar dan dari juragannya beneran. Nah, untuk itu sharing webinar hari ini akan dimulai dengan rekan saya Kevin. Kevin, boleh take over. Oke, thank you Moses. Makasih untuk pengantarnya. Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian, perkenalkan dulu saya Kevin Chang. Saya ini salah satu mahasiswa jurusan S1 Finance atau jurusan keuangan di Universitas Prasetya Mulia. Nah, untuk materi di webinar kali ini, saya dan juga Moses ingin membawakan sebuah webinar dengan judul Jalan Menuju Juragan, dengan tema yaitu gaya hidup juragan yang wajib ditiru. Nah, oke, mungkin langsung aja, Moses. Ya, oke. Jadi dari ketiga foto ini mungkin ada yang tahu nggak ya di foto yang paling kiri atas mungkin ada yang tahu ini Bapak siapa gitu? Kalau ada yang tahu boleh aja langsung di komentar, di chat namanya mungkin. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Aku kasih clue, beliau ini merupakan pemilik salah satu toko retail terbesar di Bali. Dan yang sudah cukup terkenal gitu. Kalau ke Bali pasti tahu deh. Oke, mungkin langsung aja. Jadi beliau ini namanya adalah Pak Aji Krisna. Dan mungkin Moses boleh di next biar muncul. Nah, oke, si Pak Haji Krisna ini sedikit cerita aja. Jadi beliau itu dulu pas kecilnya merupakan salah satu anak yang bocah nakal gitu bisa dibilang. Dan jadi ceritanya itu beliau tuh sebenarnya nggak pernah tamat SMA dan beliau ini merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara gitu. Dan hanya beliau yang tidak bisa melanjutkan ke SMA karena orang tua beliau ini tidak memiliki biaya yang cukup untuk membiayai si Pak Haji Krisna. Dan kesal gitu beliau merasa tidak adil gitu karena apa ya hanya dia saja dari 7 bersaudara yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Beliau ini dia naik truk dari kampungnya ke Denpasar gitu dan beliau akhirnya sampai di sebuah hotel gitu. Sampai di sebuah hotel, ini beliau seketika itu masih baru lulus SMP gitu ya. Dan beliau akhirnya tinggal di pos satpamnya gitu. Tapi Pak Haji Krisna ini berinisiatif untuk menyucikan mobil daripada para tamu dan juga mobil dari pemilik hotelnya gitu. Dan suatu hari beliau sangat beruntung karena itikat baik dari beliau ini dilihat oleh si pemilik hotel dan beliau akhirnya diberikan pekerjaan gitu. Kemudian beliau juga akhirnya berpindah pekerjaan dari satu ke tempat lainnya, yaitu ke toko konveksi pabrik, di mana di sini merupakan satu titik poin perubahannya. Jadi beliau belajar sangat banyak dari konveksi pabrik tersebut, mulai dari proses bahan bakunya sampai ke tangan konsumen gitu. Dan dari situ beliau bisa mengembangkan
toko pusat oleh-oleh Krishna yang sampai sekarang sangat terkenal di Bali, dan merupakan satu toko retail terbesar yang menjual kerajinan tangan, aksesoris maupun pakaian khas Bali gitu. Mungkin kalau dari foto yang kedua nih kali, foto yang kedua yang di bawah, Bapak dan Ibu sekalian ada yang tahu nggak si salah satu tokoh pengusaha ikonik dari Indonesia? Beliau sudah almarhum, tapi bisnisnya masih sampai sekarang masih berjalan gitu. Nah, kalau beliau ini merupakan Pak, bisa dibilang satu tokoh ikonik yaitu Pak Bob Sadino. Moses boleh next. Dan Pak Bob Sadino ini merupakan seorang pengusaha sukses yang terkenal dengan gaya pakaiannya sederhana sekali. Karena beliau ini kalau diundang ke panggung gitu untuk berbicara tidak pernah yang namanya mau pakai celana panjang, selalu maunya pakai celana pendek gitu. Dan tapi apa yang mungkin Ibu dan Bapak sekalian nggak tahu, Pak Bob Sadino ini pas masa kecil itu adalah orang kaya loh. Jadi di umur 19 tahun, beliau ini mewarisi harta tunggal dari keluarganya dan dia gunakan untuk keliling dunia gitu. Keliling dunia dan akhirnya beliau tinggal di Belanda selama 9 tahun. Dan dari situ beliau bekerja dan habis itu beliau pulang ke tanah air mencari peluang dan membawa pulang 2 mobil Mercedes. Dan satu mobilnya tersebut beliau jual untuk membeli rumah di Kemang dan satunya lagi beliau gunakan gitu. Dan suatu saat mobilnya yang dipakai itu kecelakaan, tapi beliau tidak apa-apa. Cuman beliau tidak mempunyai uang untuk memperbaiki mobil tersebut. Dan alhasil beliau ini akhirnya jatuh bangkrut gitu. Dan karena jatuh bangkrut, beliau akhirnya juga depresi. Namun ada temannya ini yang menyarankan gitu, di Kemang nih banyak orang luar negeri gitu, banyak wisatawan, dan mereka juga banyak tinggal di Kemang kan, daerah orang-orang kaya bisa dibilang. Tapi belum ada satu toko ataupun apa namanya supplier gitu, produk ayam maupun telur maupun turunan ayam gitu yang bisa diandalkan gitu. Dan akhirnya beliau ini terinspirasi gitu untuk berternak ayam dan dari situ beliau ini bisa mengembangkan yang namanya akhirnya yang sampai sekarang menjadi bisnis yang sangat terkenal di Kemang namanya Camp Chicks gitu. Uh, apa namanya sampai sekarang masih berjalan walaupun beliau sudah wafat. Kemudian di foto yang ketiga itu ada Mark Zuckerberg. Nah, si Mark Zuckerberg ini orang bule, tapi dia merupakan pemilik salah satu aplikasi yang kita gunakan, seluruh orang Indonesia mungkin bisa dibilang hampir, namanya adalah Facebook. Nah, kalau Facebook sendiri, jangan salah, beliau ini nggak cuma punya Facebook, tapi karena kenapa? Soalnya Facebook ini punya banyak sekali aplikasi. Jadi kayak dia punya anak usaha lagi. Contohnya tuh WhatsApp. Nah, di sini kan kita ada grup WhatsApp kan. Nah, pemiliknya tuh sini, Pak Mark Zuckerberg. Dan juga Instagram tuh juga punya dia gitu. Jadi beliau ini cukup merupakan salah satu tokoh yang sangat inspiratif yang masih berada di usia 30-an gitu. Oke, mungkin boleh next. Nah, kalau yang ini mungkin masih kurang banyak yang tahu, tapi beliau ini bernama Elon Musk. Nah, Elon Musk ini siapa sih? Nah, Elon Musk ini adalah orang terkaya nomor 1 di dunia sekarang. Dan lebih tepatnya itu dimulai beliau menjadi orang terkaya di sekitar akhir 2020 kemarin dikarenakan harga saham beliau itu naik drastis gitu, harga saham Tesla sehingga menjadikan beliau ini orang terkaya nomor 1 di dunia. Kemudian boleh lanjut next. Nah, mungkin dari juragan-juragan tersebut apa sih yang bisa kita lihat gitu? Apa sih yang jadi kekayaan mereka? Yang pertama tuh properti. Mereka sangat memiliki banyak properti baik itu tanah maupun bangunan yang menjadi sumber harta kekayaan mereka. Kemudian diikuti juga dengan kepemilikan saham atau surat berharga yang merupakan surat kepemilikan atau bukti gitu kalau mereka memiliki bagian dari perusahaan yang dimiliki gitu. Oke, boleh next. Nah, tapi mungkin kita bisa melihat kalau di mayoritas kita gitu, termasuk kami sebagai pembicara,
Apa sih yang jadi harta kekayaan berharga kita? Bisa dibilang motor mungkin ya. Kemudian juga perhiasan mungkin. Mungkin boleh next. Dan kalau buat yang laki-laki mungkin idamannya motor Kawasaki Ninja gitu. Biar yang ganteng makin kelihatan ganteng, yang kurang ganteng berubah jadi ganteng. Dan sama juga mungkin untuk yang perempuan dan wanita, impiannya ya memiliki mungkin salah satu alat set makeup gitu, jadi supaya memiliki banyak varian yang lebih lengkap. Semua hal itu merupakan apa ya, hal-hal yang mayoritas kita sangat idamkan gitu. Tapi oke, boleh next Moses. Nah mungkin apa yang tidak terpikirkan oleh kita sebenarnya adalah perbedaan yang tidak terlihat secara kasat mata gitu, yang berada di balik daripada proses ataupun apa yang kita kerjakan. Dan nantinya ada satu kata kunci yang akan kami berikan daripada perbedaan apa sih dari gaya hidup kita dengan juragan gitu. Oke, boleh next. Nah, sekarang kita akan masuk yang namanya tujuan hidup dulu. Next proses. Apa sih yang menjadi tujuan hidup Anda maupun kita? Dan sebenarnya jawabannya cukup simpel. Boleh next. Banyak dari kita ingin mungkin menyekolahkan anak kita sampai lulus, atau juga mungkin membeli sawah, tanah untuk usaha, membeli rumah, membeli mobil, maupun foto yang terakhir tuh, yang namanya bisa dibilang kebebasan. Nah, oke, next, Moses. Nah, jadi apa yang dimaksud dalam foto terakhir itu sebenarnya mencapai kebebasan finansial. Dan kenapa aku pengen membawakan ini, karena sebenarnya untuk mencapai tujuan-tujuannya tadi, membeli motor, membeli mobil, membeli rumah, menyekolahkan anak, itu sebenarnya dapat dicapai dengan apabila kita ingin mencapai kebebasan finansial. Jadi sebenarnya tujuan utama yang harus kita tetapkan di dalam menjadi tujuan hidup kita itu sebenarnya adalah mencapai kebebasan finansial agar kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang lain tadi. Oke, boleh next. Nah, jadi kebebasan finansial itu apa sih? Kebebasan finansial itu singkatnya adalah kondisi ketika kita itu sudah tidak perlu bekerja dan tapi kita masih bisa menghidupi diri kita sendiri. Dan kita juga bisa mencapai kebebasan finansial ketika kita sudah tidak memiliki utang dan juga tidak perlu bekerja. Oke, next. Dan bagaimana sih mungkin cara mencapainya gitu? Nah, cara mencapainya step yang pertama tuh gampang, yaitu menabung dulu. Kita mulai dari menabung. Kemudian yang kedua, kita menciptakan penghasilan pasif melalui investasi. Dan yang ketiga adalah siapkan dana darurat. Oke, next. Nah, kita mulai dari menabung dulu ya. Mengapa menabung itu penting sih? Karena menabung itu adalah pendapatan masa kini yang kita simpan demi pengeluaran di masa depan. Dan mindset atau jalan pikiran yang harus kita tanamkan adalah bahwa kita memiliki penghasilan, kemudian jangan sampai kita gunakan untuk pengeluaran, lalu sisanya untuk tabungan dan investasi. Jangan sampai seperti itu. Tapi jalan pikiran yang harus kita tanamkan adalah penghasilan dulu, lalu turun, kita sisihkan dulu untuk tabungan maupun investasi kalau ada lebih, baru sisanya kita gunakan untuk pengeluaran. Jadi contoh gampangnya aja, misalkan Pak X memiliki penghasilan 3 juta per bulan gitu. 3 juta per bulan itu sisihkan dulu mungkin 10%-nya 300.000 untuk tabungan dan investasi. Jadi anggapannya si Pak X ini jangan anggapan gajinya 3 juta, tapi gajinya 2,7 juta. Jadi supaya tertanam di pikiran kita bahwa kita memiliki batas gitu. 2,7 juta adalah batas pengeluaran uang yang dapat kita gunakan untuk pengeluaran kita atau kebutuhan nantinya. Seperti itu. Oke, next. Kemudian kita masuk ke penghasilan pasif. Nah, penghasilan pasif tuh apa sih? Penghasilan pasif tuh penghasilan yang bisa kita dapetin walaupun kita nggak ngapa-ngapain. Alias tidur pun dapat uang. Nah, kok bisa sih? Nah, contohnya ada gini. Ada dari pasar modal. Buat yang belum tahu pasar modal itu apa? Pasar modal tuh pasar di mana kita bisa beli yang namanya surat berharga. Contoh surat berharga itu ada saham, ada obligasi, ada yang namanya reksadana. Kalau saham itu kita membeli surat kepemilikan dari suatu perusahaan. Jadi kita kayak kalau perusahaan itu membukukan profit, membukukan keuntungan, dia akan membagikannya dan kita berhak atas profit dari perusahaan itu karena kita memiliki sahamnya. Jadi
Tujuan kita beli saham itu kita berhak atas profit dari perusahaan tersebut. Kemudian dari obligasi itu merupakan surat kepemilikan utang gitu. Jadi intinya adalah kita kalau misalkan ke negara gitu, obligasi negara itu kita membeli obligasi, kita memberikan uang ke negara, nanti negara akan mengembalikan uang kita secara periodik gitu, dalam jangka waktu bisa 6 bulan ataupun setahun sekali gitu, disertai dengan bunganya. Nah, kemudian kalau reksadana itu sama kayak saham, tapi bedanya kalau reksadana itu dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Jadi kita beli reksadana, tapi yang ngurusin itu manajer investasinya. Kemudian ada juga tanah dan real estate, tanah dan bangunan. Dari mana sih tanah dan bangunan itu? Moses mungkin kepencet itu. Tanah dan bangunan itu dari mana penghasilan pasifnya? Yaitu dari kalau kita sewakan. Kalau kita sewakan kita nggak apa-ngapain. Kita hanya menyewakan tapi kita dapat uangnya gitu. Sama juga dengan bangunan. Bangunan juga kita bisa sewakan. Kemudian dari emas, koin, dirham, perak. Kalau emas, koin, dirham, perak itu kita beli, kita investasikan, tungguin aja. Setahun 3 tahun sampai 5 tahun nilainya biasanya sudah berubah, sudah meningkat gitu. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan suatu penghasilan. Kemudian yang terakhir itu royalti. Royalti itu kita menjual yang namanya hasil karya yang kita buat gitu. Bisa buku, bisa musik gitu, dan lain-lain. Oke, next. Dan yang terakhir itu adalah dana darurat. Di mana dana darurat ini merupakan tabungan yang mudah dicairkan gitu. Untuk tujuannya kebutuhan mendesak yang nggak bisa ditunda. Contohnya kalau ada operasi, atau mungkin membeli obat, atau juga ketika kita kehilangan pekerjaan. Seperti di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi tapi harus bisa dibedakan kalau dana darurat itu bukan tabungan ya. Dan tabungan itu bukan dana darurat. Tapi dana darurat adalah bagian dari tabungan. Namun dana darurat adalah tabungan yang mudah dicairkan. Yang tujuannya kalau tabungan itu tujuannya untuk kebutuhan sehari-hari nantinya, atau untuk membeli tujuan lainnya seperti mungkin nanti membeli motor ataupun mobil. Tapi kalau dana darurat itu benar-benar untuk tujuan yang mendesak, untuk tujuan operasi kesehatan pekerjaan dan membeli obat. Dan jumlah idealnya itu berapa sih? Jumlah idealnya itu sekitar 4-6 bulan tanpa pemasukan. Kenapa begitu? Karena ketika menurut riset, ketika kita transisi dari kehilangan pekerjaan sampai kita mendapatkan pekerjaan baru, itu rata-rata membutuhkan 3 bulan minimal untuk mendapatkan transisi itu. Jadi ketika periode transisi itu nggak ada pemasukan, kita bisa menggunakan yang namanya dana darurat ini. Oke, next. Nah, ini mungkin beberapa rekomendasi dari kami, aplikasi pengatur keuangan. Ini mungkin boleh dicatat, boleh di-screenshot, nanti boleh dicek di Play Store. Jadi ini salah satu aplikasi namanya Catatan Keuangan dari Chad Verbruggen. Ini kenapa kami rekomendasikan aplikasi seperti ini? Karena kami rasa aplikasi seperti ini tuh sesuai dengan apa yang ingin kami sampaikan, yaitu prinsip di mana kita menyisihkan untuk tabungan terlebih dahulu, baru sisanya digunakan untuk pengeluaran. Dan dari sini kita bisa mengatur atau mengelola keuangan kita. Kemudian aplikasi yang selanjutnya, next. Nah, ini juga catatan keuangan harian dari PT B Group Financial Indonesia. PT B Group sendiri ini merupakan PT yang membuat aplikasi buku kas gitu. Buku kas mungkin dari ibu-ibu bapak sekalian udah ada yang pernah dengar, itu aplikasi buat para UMKM, pembukuan pengelolaan keuangannya, dan mereka ini mengeluarkan aplikasi khusus untuk pribadi gitu. Boleh next? Nah, nextnya ini adalah buku kas sendiri. Nah, kalau buku kas ini memang mungkin dari sebagian yang kita tahu adalah tujuannya apa sih, buat pembukuan bisnis gitu kan. Tapi apa yang saya temukan gitu, bahwa buku kas ini bisa loh kita tambahkan untuk penggunaan pribadi. Jadi bisa digunakan untuk transaksi-transaksi pengeluaran atau pemasukan pribadi. Jadi nggak ada yang, kalau bisa buku kas yang bisnis kan ada mengatur stok segala macam. Kalau yang pribadi ini nggak usah pikirin itu, benar-benar kita bisa masukin transaksi yang sifatnya pribadi ke kita sendiri gitu. Oke, next. Nah, ini alternatif lainnya, contohnya ada Finansialku, tapi mungkin kekurangannya adalah dia cuma bisa catat 60 transaksi per bulan. Kemudian ada juga ini yang kanan, Money Lover. Ini aplikasi dari luar negeri, tapi ada bahasa Indonesianya, cuma mungkin nggak sepenuhnya bahasa Indonesia gitu. Ada campur Inggris dikit. Oke, next. Nah, ini mungkin dari contoh kasusnya gitu ya.
Kalau untuk kita ambil contoh kasus dari si Pak Anton. Nah, kalau si Pak Anton ini kita anggapannya dia ini punya keluarga di desa gitu ya. Dia punya keluarga di desa, tapi dia ngekos di Jakarta buat kerja. Dan si Pak Anton ini di desa dia pengeluaran keluarganya itu sekitar 1,3 juta per bulan. Sedangkan pengeluaran si Pak Anton di Jakarta itu sekitar 1,5 juta per bulan gitu. Tapi beliau ini karena dia sudah dia itu rumah warisan di desa, tapi dia juga punya satu rumah hasil investasi. Karena beliau ini prinsipnya berinvestasi sejak muda gitu, punya rumah yang disewakan senilai 24 juta per tahun atau 2 juta per bulan gitu. Dan dia juga punya tanah gitu yang dijadikan lahan pertanian, kerjasama sama temen ya, dia yang punya tapi pembagian hasilnya 60% pemilik tanah, 40% untuk pengelolanya. Dan laba bersihnya itu sekitar 2,5 juta. Dan juga itu penghasilan pasif ya. Penghasilan aktifnya dia kerja jadi supir taksi di online di Jakarta. Penghasilan bersihnya 4,5 juta per bulan. Oke, boleh next. Nah, jadi apa sih maksudnya apa yang kita pengen kasih lihat? Pertama, dari total pengeluaran per bulannya itu sekitar 2,8 juta per bulan untuk Pak Anton. Untuk Pak Anton dan keluarga di desa. Dan juga bisa kita lihat dari total pemasukan pasif ya. Itu sewa rumah 2 juta per bulan. Terus juga ada laba bersih dari tanah pertanian 1,5 juta per bulan. Totalnya 3,5 juta per bulan. Ditambah pemasukan aktif 4,5 juta. Jadi total pemasukan dia sekitar sekitar 8 juta gitu. 9 juta ya. Nah, apa sih yang mau kita sampaikan di sini? Jadi kalau dengan kalau dia nggak bekerja jadi supir online gitu ya. Jadi penghasilan dia cuma 3,5 juta gitu. 3,5 juta aja itu udah cukup membiayai dia gitu dan keluarga di desa yaitu 2,8 juta. Jadi di sini bisa dilihat bahwa pentingnya penghasilan pasif apalagi nanti ketika kita sudah tidak bekerja lagi, ketika kita sudah mencapai usia pensiun. Ya kali maukah kita membebankan anak-anak kita gitu untuk membiayai kita? Oke lah boleh, mungkin kita anggapnya anak-anak ya harus berbakti gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita kasih mereka kebebasan gitu. Kita kasih mereka ruang untuk menggunakan uang mereka untuk mengembangkan kehidupan mereka agar lebih baik lagi gitu. Nah, oke, boleh next. Kita masuk ke yang namanya alokasi aset. Nah, kalau alokasi aset sendiri itu sebetulnya mungkin ada asing, tapi intinya adalah tujuannya kalau kita sudah menyisihkan uang untuk tabungan dan investasi, terkadang kita akan bingung. Ini uang mau ditaruh di mana gitu? Ini uang mau ditaruh di celengan, mau ditaruh di bank, atau mau ditaruh di mana? Nah, di sini maksudnya adalah kita ingin mengatur gitu. Dana investasi atau tabungan kita tadi itu kita mau masukin kemana sih? Dan juga kita kombinasikan supaya kita juga jaga resiko investasi kita. Nah, boleh next. Tapi sebelum masuk ke situ, ini aku mau kasih lihat nih, ada beberapa tokoh-tokoh yang tadi sudah disebutkan juga. Dari tokoh-tokoh sukses ini, keempat-empatnya ini semua memiliki alokasi aset yang berbeda-beda. Tapi sebetulnya ada satu aset yang paling menonjol gitu, yang berkaitan dengan materi kita sebelumnya tadi, itu penghasilan pasif. Next. Dan ini juga dari Bos Jarum sendiri, keluarga Hartono, orang terkaya di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa hampir 99% kekayaan Taipan atau juragan itu berasal dari saham. Next lagi boleh. Nah, ini kami ambil data dari Tribun News di tahun 2020 kemarin, harta kekayaan si Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata kita gitu. Bahwa kekayaan dia itu sekitar totalnya besar sekali, 5,1 triliun. Tapi 4,7 triliun itu adalah surat berharga yang notabene beliau tidak bisa nikmati gitu. Jadi 87% dari harta kekayaan itu tidak bisa dinikmati. Kenapa gitu? Karena saham itu kalau tidak dijual, beliau tidak dapat apa-apa. Memang tujuannya itu untuk jangka panjang. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa kebanyakan daripada juragan-juragan ini memiliki aset yang dimana mereka ini tidak dapat menikmatinya. Mereka memiliki aset demi tujuan untuk jangka panjang. Nah, boleh next. Nah, ini merupakan berita yang baru nih kemarin nih. Dari warga desa Sumbergeneng di Tuban, Jawa Timur.
mereka ini dapat ketiban jatuh duren gitu. Apa namanya? Mereka dapat duit banyak, hasil penggantian hasil rugi dari Pertamina gitu. Karena Pertamina ini mau buka lahan buat proyek kilangnya. Jadi warganya ini menjual lahannya ke Pertamina dan mereka ada yang dapat mulai dari 3 juta, 35 juta dan yang paling banyak dapat 28 M gitu ya. Dan tapi ironisnya itu adalah mereka ini tidak bisa bukan tidak bisa, tapi lebih bisa dibilang mereka ini menggunakan uangnya tidak untuk menghasilkan apa namanya, mereka tidak terlalu mempedulikan yang namanya penghasilan pasif. Mengapa? Karena mereka kebanyakan dari mereka menggunakan uangnya untuk membelikan mobil. Ada yang membeli sampai 3 mobil gitu. 3 mobil dan mobil tersebut merupakan mobil yang kalangan menengah ke atas gitu ya. Dan akhirnya itu menjadi suatu apa ya, dorongan gitu bagi warga-warga lainnya. Gue beli mobil Avanza nih, Avanza. Ya udah pada ikut-ikutan beli mobil gitu. Jadi sampai 176 mobil gitu yang datang satu hari gitu ke desa itu. Bayangkan. Jadi kayak apa namanya, cukup ironis juga karena ketika Anda punya mobil yang sebegitu banyak, Anda harus pikirkan juga gitu. Kalau mobil itu ada pajaknya per tahun sekitar 2%, belum lagi nanti membiayai biaya perbaikan dan servis ya gitu. Jadi belum lagi juga bahwa harga mobil itu dari tahun ke tahun akan semakin menurun. Jadi pembelian mobil itu sebenarnya bukan suatu pengelolaan keuangan yang baik. Sebetulnya baik-baik saja, tapi kalau tidak sesuai dengan gaya hidup maupun tidak nantinya tidak menghasilkan tingkat pengembalian yang cukup, maka itu menjadi suatu pengelolaan keuangan, suatu kesalahan dalam pengelolaan keuangannya. Nah, mungkin dari konten selanjutnya akan membahas lebih lanjut tentang hal itu yang akan dilanjutkan oleh teman saya nih, si Moses. Balik lagi ke Moses, silakan. Oke, thank you Kevin. Nah, tadi kan kita lagi bahas satu kasus nih ya di sebuah desa yang tiba-tiba kejatuhan uang gitu. Uangnya apa kayak sedang hujan uang gitu. Bisa satu rumah katanya satu pemilik tanah yang paling dikit itu terimanya 35 juta. Sedangkan yang paling banyak bisa sampai 28 miliar. Nah, sekarang saya ingin mengundang rekan-rekan semuanya buat membayangkan gitu. Kalau misalkan kita ada di posisi si warga desa di sana yang menerima uang yang jatuh itu. Nah, kalau misalkan hari ini juga di depan Bapak Ibu tiba-tiba datang nih, kan case-nya di sana adalah Pertamina ya, sebuah BUMN datang ke depan rumah Ibu bilang, saya mau beli dong tanah yang Ibu punya karena ada kita perlu ganti rugi karena ada kesalahan A, B, C, D, E. Nah, ganti ruginya adalah senilai 100 juta rupiah. Kan bukan yang paling kecil, tapi bukan yang paling gede juga tuh di contoh tadi, 100 juta rupiah. Apa sih yang bakal Bapak Ibu lakuin gitu? Apa yang bakal rekan-rekan semua lakuin? Apakah apakah yang akan dilakuin beli motor kah? Motor impian. Saya bisa riset nih, motor Ninja itu harganya dari dealer katanya 40 juta 600. 100 juta itu bisa beli 2 loh motor Ninja. Masih dapat kembalian lagi. Atau mungkin buat ibu-ibu yang di sini mau beli cincin baru, perhiasan baru. Atau kata Bu Rini nih, di sana suka ada yang beli make up gitu. Nah, jadi apa nih yang mau dibeli sama Bapak Ibu? Kalau saya pribadi, saya akan membagi seperti ini. Karena kita sedang membahas topik tentang alokasi. Ini adalah alokasi yang saya bagi. Alokasi saya adalah saya akan menggunakan 15 juta untuk kebutuhan saya akan simpan dalam bentuk kas, dalam bentuk rupiah. Sedangkan untuk 30 juta, saya akan antara tetap ditabung atau saya buat modal usaha nih 30 juta. Nah, untuk investasi, saya alokasikan dana lebih yaitu sebesar 55 juta rupiah. Nah, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Karena saya ingin memanfaatkan uang yang dikasih itu untuk jangka panjang. Kenapa saya juga membagi spesifik kebutuhan itu untuk 15 juta? Karena tadi seperti yang sudah dibahas sama Kevin, mungkin kebutuhan saya cuma butuh 1 juta sampai 2 juta per bulan gitu untuk hidup. Mungkin 3 juta. Nah, dengan saya menggunakan 15 juta, berarti saya punya spare dana darurat sekitar 5 sampai 6 kali
dari pengeluaran saya per bulan. Jadi ini adalah dana darurat yang aman sambil saya mengelola usaha atau sambil saya kerja gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang diversifikasi. Kalau tadi yang namanya alokasi adalah membagi ke beberapa sektor gitu. Kita mau buat usaha atau kita eh, mau buat tabungan atau mau buat investasi. Nah, kalau diversifikasi ini kita spesifik membicarakan soal investasi ya. Tujuan diversifikasi ini apa sih sebenarnya? Jadi konsep diversifikasi itu kita bagi investasi kita ke beberapa jenis aset. Misalkan ada yang mau bagi dalam bentuk kas, ada yang mau bagi dalam bentuk mata uang asing atau dalam bentuk emas. Ini adalah tujuannya adalah sebenarnya untuk memperkecil resiko selagi memaksimalkan profit gitu, memaksimalkan keuntungan. Keuntungan tentu tidak akan bisa full ya, tapi kita bisa memanfaatkan keuntungan ini keuntungannya dengan resiko serendah-rendahnya. Jadi seandainya keadaan terburuk terjadi, kita tidak akan kehilangan terlalu buruk gitu. Nah, diversifikasi itu sebenarnya kita sekarang bicara soal profil resiko. Biasa ada jargon, resiko yang lebih tinggi, maka hasilnya juga akan lebih banyak. Contohnya apa sih contoh nyatanya? Sekarang kalau misalkan kita mau bilang, ada 2 jenis pekerjaan nih. Pekerjaan kita mau bilang yang ilegal deh, yang ilegal. Jualan narkoba. Misalkan jualan narkoba. Kan itu resikonya tinggi banget ya. Orang bisa, kalau sekali ketangkep, udah tuh hilang, nggak bisa kerja lagi, di penjara deh. Tapi penghasilannya juga nggak main-main, bisa lebih banyak daripada misalkan kita bilang supir angkot deh, supir angkot. Kan kerjanya resikonya ya mungkin kesalahan dalam mengemudi atau itu kan semua kesalahan-kesalahan kecil, bukan kesalahan yang melawan hukum gitu. Jadi resikonya lebih kecil daripada sesuatu yang melawan hukum. Makanya penghasilannya juga tidak akan lebih besar. Nah, ini adalah konsep profil resiko. Nah, kita bisa bagi ketika diversifikasi itu menjadi 3 profil resiko. Yang pertama itu adalah konservatif. Nah, kalau konservatif ini adalah tipe orang tuh yang mengatur keuangannya secara pasif. Dia nggak butuh pertumbuhan yang terlalu banyak, tapi resikonya bisa sampai 0%. Gimana sih ini? Contohnya ya kita taruh misalkan di mata uang gitu, di rupiah atau mungkin di rupiah lah kebanyakan ya. Nah, kalau yang moderat ini yang tingkat menengah nih. Tingkat menengah itu orang yang mengatur keuangannya dengan resiko yang lebih besar. Tapi nggak sebesar agresif, tidak terlalu agresif, tapi return-nya bisa dianggap lebih tinggi. Contohnya apa sih? Misalkan US dollar atau mata uang asing lainnya, bisa juga logam mulia gitu. Nah, ada lagi yang agresif gitu. Yang agresif itu tipe orang yang ngambil resiko besar dalam mengatur keuangannya. Kan seperti yang tadi bilang, kalau resikonya lebih tinggi, maka hasilnya juga akan lebih tinggi. Nah, kalau yang agresif ini kan dia ngambil resiko yang sangat tinggi gitu. Misalkan contohnya kita bisa klasifikasi misalkan kayak saham, itu resikonya udah tinggi. Nah, biasa yang kayak gini-gini return-nya bisa lebih besar. Bahkan kalau kita mau bandingin sama deposito bisa misalkan 5% atau ya kalau nggak salah 5% per tahun. Sekarang atau 3% ya, untuk sekarang bisa turun, saya nggak terlalu tahu. Tapi kalau kita main di saham misalkan bisa dapat 10%, itu udah termasuk normal di saham gitu. Nah, ini adalah, tapi kalau hilangnya juga bisa lebih parah daripada kalau kita taruh di deposito. Konservatif itu, deposito juga termasuk salah satu yang konservatif. Nah, jadi kita harus menentukan profil resiko kita sendiri. Caranya gimana sih? Kita nggak cuman harus masuk ke salah satu profil resiko. Misalkan uang kita yang tadi di case itu yang aku bikin 55 juta untuk diinvestasikan. Kita nggak harus 55 jutanya masuk ke konservatif semua. Kita anggap 55 juta itu 100% ya. Kalau saya pribadi, mungkin saya akan baginya seperti ini. Sekitar 50% itu akan saya masukkan ke yang konservatif. Jadi dari 55 juta, 50%-nya berapa tuh berarti? 27,5 ya. 27.500.000 saya akan masukkan di konservatif, mungkin deposito atau dan kalau misalkan setelah itu berarti kita masih ada sisa 50%. Maka 30% saya akan masukkan ke yang moderat seperti logam mulia atau mungkin reksadana gitu ya. Dan 20% saya akan masukkan ke yang agresif, mungkin di pasar modal
Dan juga ada instrumen investasi lainnya yang akhir-akhir ini lagi terkenal, mungkin namanya peer-to-peer gitu. Nah, diversifikasi itu bisa kemana aja. Ini contoh-contohnya. Ini mungkin bisa di screenshot juga buat jadi catatan nih. Bisa diversifikasi itu bisa, yang pertama pastinya kas. Kita megang duit lah intinya. Yang gampang cairnya. Kalau kita butuh, benar-benar kita bisa pakai itu untuk transaksi. Itu kas. Nah, kalau deposito kan ada locking period ya. Jadi kita masukin hari ini, besok belum bisa dicairin. Emang bentuknya masih kas juga, tapi kita baru bisa cairin 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan ke depan tergantung sama locking periodnya si deposito tersebut. Atau misalkan logam mulia juga. Logam mulia misalkan kita beli emas. Ketika hari ini kita beli emas, ini catatannya logam mulia ya, bukan emas yang perhiasan ya. Kalau kita beli logam mulia, cenderung kita akan simpan lebih lama. Kita misalkan nanti setahun atau 2 tahun lagi ketika harganya udah mulai naik, baru kita bisa jual. Kalau misalkan beli hari ini untuk besok, kecenderungannya sih nggak akan berubah banyak atau bahkan bisa turun karena pasti ada fee juga, biaya dari si penjualnya. Nah, tapi kalau kita perhatiin di sini, dari atas sampai ke bawah, itu ada semua punya tingkat likuiditasnya masing-masing. Likuiditas itu apa sih? Likuiditas itu jadi seberapa mudah aset yang kita punya itu bisa dikonversikan jadi uang yang notabene-nya kita bisa pakai kemana aja gitu. Misalkan likuiditas kas, atau likuiditas logam mulia, atau likuiditas tanah dan bangunan itu semuanya berbeda-beda. Nah, misalkan kas, saya bisa langsung transaksi mau ke warung, misalkan saya beli makanan di warung, itu langsung pakai kas. Sedangkan untuk logam mulia, kan warung belum tentu mau terima logam mulia gitu. Bisa-bisa kalau logam mulia kegedean, kita beli satu warung gitu. Kan nggak mungkin logam mulia kita potong-potong sendiri. Kita harus jual logam mulianya dulu, baru kita tukar jadi kas, baru bisa kita belanja. Itu kan likuiditas yang udah lebih berat lagi. Kalau kita ngomongin tanah dan bangunan, kita punya tanah, kita punya bangunan, kita mau liquidin. Kita memang punya aset, tapi itu tidak liquid. Kenapa? Karena misalkan lagi kondisi resesi seperti ini, siapa yang mau beli rumah? Orang justru kena pemberhentian kerja atau dirumahkan, gaji misalkan dipotong atau bahkan hilang sepenuhnya. Siapa yang bakal beli rumah? Padahal kita juga butuh uang dari penjualan rumah itu. Tapi tenang aja, sebenarnya semua akan ada cycle-nya dan one day, satu hari pasti akan kejual. Cuman ini kita lagi ngomongin likuiditas, jadi tanah dan bangunan itu adalah salah satu aset yang sangat tidak liquid gitu. Nah, sebenarnya dari tadi kita udah ketemu nih satu pola, Bapak Ibu. Ini adalah satu frasa lah yang terpenting yang saya pelajari juga dari juragan-juragan gitu. Sebenarnya apa sih yang mereka pikirin gitu dalam membelanjakan uangnya. Mungkin kalau misalkan kita nih orang normal, kalau kita belum tahu ya prinsip ini, kita kayak tadi beli dapat 100 juta, kalau saya cowok prefer milih untuk beli 2 motor Ninja misalkan, atau beli 1 mobil bekas, atau foya-foya lah intinya. Tapi kalau juragan itu selalu bisa menunda yang namanya kesenangan. Ini menunda kesenangan adalah salah satu hal yang mungkin kata-katanya sepele, tapi sebenarnya susah sekali untuk diaplikasikan. Kenapa? Misalkan ya, kita mau beli satu barang. Kita mampu sih sebenarnya beli satu Ninja, kayak tadi kita dapat 100 juta gitu. Kita mampu beli satu Ninja, tapi kita harus menahan diri kita biar gimana caranya seolah-olah kita tidak mampu dan kita harus nunda dulu kesenangan. Tujuannya apa sih dari nunda kesenangan ini? Sebenarnya tujuannya adalah kita bisa mengembangkan lagi dari apa yang kita punya, kembangin, sehingga nanti ketika kita udah punya lebih, baru kita bisa ngambil yang kita punya itu, yang kita mau itu, sorry. Nah, sekarang aku mau kasih tahu satu klasifikasi yang menurutku sangat penting juga nih untuk gaya pikir juragan gitu ya. Juragan itu bisa membedakan yang namanya aset atau liabilitas. Liabilitas itu bisa kita bilang kalau orang bahasa awamnya itu dibilang sebagai hutang lah. Nah, kalau aset itu biasanya cenderung nilainya akan naik. Ini kita ngomongin sebuah barang ya Bapak Ibu, konteksnya sebuah barang apapun itu, mau dari mobil, motor, atau mungkin tanah, semua yang ada value uangnya, kita ngomongin sebagai aset atau liabilitas. Kita klasifikasi ini jadi 2 dulu. Kalau misalkan aset, cara klasifikasiin aset dan liabilitas itu seperti ini. Kalau misalkan aset, nilainya itu cenderung naik. Kalau liabilitas itu cenderung turun.
perumpamaan dari ini gimana? Kita misalkan saya mau bilang logam mulia dengan sebuah motor gitu ya. Dari tadi kan kita udah pakai motor nih. Atau mobil gitu, kendaraan bermotor lah intinya. Misalkan kita beli logam mulia senilai 100 juta hari ini. Sedangkan teman kita si B sama-sama punya 100 juta, dia memilih untuk beli sebuah mobil. Dalam 1 tahun ke depan, saya bisa jamin nilai yang kita pegang dalam logam mulia, tadinya kita beli 100 juta, pasti minimal nanti kita bisa jual misalkan 101 juta gitu. Nah, sedangkan kalau liabilitas, dia beli mobil 100 juta, ketika nanti 1 tahun lagi dijual, nilainya jadi 90 juta misalkan, atau 85 juta. Dalam 1 tahun itu ada pengurangan nilai senilai 15 juta sampai 20 juta. Sedangkan kalau aset, penambahan nilai, jadi cenderung nilainya naik. Jadi kalau misalkan mobil, motor, itu kan semua nilainya turun. Kita klasifikasiin dulu aja sebagai liabilitas. Mungkin, tapi sebenarnya dalam pencatatan akuntansi dianggap sebagai aset. Tapi ini kita ngomongin cara berpikir. Jadinya kita bisa lebih bijak. Nah, aset itu juga umumnya cenderung barangnya itu tidak menarik. Misalkan logam mulia gitu. Mungkin iyalah kita bisa pamerin, tapi kita emang bisa pakai itu di cincin, emang kita bisa pakai itu di anting, kan nggak bisa, kita nggak bisa buat itu buat show off. Nah, kalau misalkan liabilitas, umumnya barangnya menarik. Orang pas kita bawa sebuah motor baru, orang bakal ngelirik, wih motor baru tuh, wih mobil baru tuh. Itu yang maksudnya menarik dan tidak menarik. Cenderung tidak bisa dinikmati. Contohnya tanah, apa yang bisa kita nikmati dari sebidang tanah? Mungkin kita bisa nikmatin hasilnya, tapi kita tidak bisa terlalu nikmatin gitu. Misalkan barang-barang hobi. Barang hobi itu juga bisa dibilang sebagai aset kalau yang pemilihannya tepat ya. Tapi kan cenderung kalau misalkan kita nikmatin barang hobi itu, misalkan mobil antik gitu, kita nikmatin, kita pakai, ujung-ujungnya harganya juga turun. Nah, kalau liabilitas itu pasti bisa dinikmati karena kita umumnya beli untuk nikmatin. Contohnya kalau misalnya kita beli emas-emas karat rendah gitu, perhiasan-perhiasan kecil yang kita tahu kita mau pakai, habis kita pakai kalau udah bosen kita jual, kita ganti yang baru. Kan itu kan kita bisa nikmatin gitu. Oh, bagus ya di tangan, oh cantik. Tapi ujung-ujungnya kita jual lagi, kita beli yang baru lagi, kita pengurangan lagi. Beli 1 juta, jualnya misalkan berapa? Tipis-tipis ya, biasa 980.000 gitu misalkan. Selisih dari biaya tempat jualnya ya. Nah, terus yang terakhir ini yang paling mencolok sih sebenarnya. Cenderung tidak bisa dipamerkan. Sedangkan liabilitas bisa dipamerkan. Karena barangnya cenderung tidak menarik, aset itu tidak bisa dipamerkan. Misalnya kita punya, tapi bukan berarti semuanya tidak bisa dipamerkan ya. Makanya ada kata cenderung. Misalkan kita punya sebuah rumah gitu. Kan ya udah, just sebuah rumah gitu. Kita punya sebuah tanah aja. Kita punya misalkan kita punya saham deh, kita punya kepemilikan perusahaan, kita punya surat berharga, apa yang bisa dipamerkan? Justru kan itu berbahaya kalau kita pamerkan kan. Sedangkan kalau liabilitas, kita mau beli apapun yang kita mau, yang emang nilainya turun untuk kita nikmati, barang yang menarik, cenderung bisa dipamerin. Kayak tadi motor baru, atau cincin baru, atau apapun yang baru lah, bahkan makeup baru sekalipun. Gitu. Nah, tapi realitanya, harsh truth-nya nih, realita yang menyakitkan gitu. Sebagian besar barang yang kita beli liabilitas ya. Kalau kita ngomongin liabilitas yang bisa dipamerkan itu, ujung-ujungnya cuma buat unjuk gigi atau kenikmatan pribadi. Kita nggak bisa hiraukan gitu, kita adalah makhluk sosial, kita pasti punya egonya sendiri juga buat mau menang. Si A beli sesuatu, kita harus beli yang lebih bagus daripada si A, atau minimal sama. Kalau kita emang tertarik gitu. Orang bahkan rela gitu sampai utang kemana aja untuk unjuk gigi gitu, untuk beli barang untuk beli barang mewah. Padahal sebenarnya bukan kelasnya. Misalkan ya, kita misalkan kita bisa nih, kita emang butuh berhutang untuk sebuah mobil gitu, untuk kerjaan mungkin. Kita mau beli mobil, kita bilang misalkan Agya gitu. Kita butuhnya sebenarnya Agya aja dan kita mampu untuk bayar Agya. Tapi kita karena pengen gaya dulu deh, kita malah cicilnya Innova gitu. Padahal kan harganya udah bisa 3 kali, 4 kali lipat dan itu nggak sesuai kapasitas kita. Itu hal-hal yang kayak gitu yang nggak butuh ya. Dan yang tidak disadari orang sebenarnya, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia
uangnya tajir melintir, mau dia uangnya sedikit, perilaku kayak gini tuh sebenarnya cara berpikir orang miskin. Ini agak radikal, tapi kita bisa bilang kalau misalkan kita punya duit sebanyak apapun, kalau misalkan kita pikir kita mau beli barang hanya untuk unjuk gigi, kemudian uangnya hilang tanpa kita mengalokasikan sebagian besar aset kita yang lain untuk pertumbuhan gitu ya. Ini adalah cara berpikir orang miskin. Ujung-ujungnya mereka hanya akan di depannya menang aksi, tapi di belakangnya kalah nasi. Mereka mungkin bisa maju ke depan, bawa barang baru, bawa barang berharga, tapi ujung-ujungnya di belakang ya makan pun mungkin bisa dibilang susah gitu. Nah, realita liabilitas yang lain, seberapa lama sih sebenarnya kita akan nikmatin itu? Contohnya kalau kita beli mobil nih, mobil baru, misalkan Agya. Setelah kita beli, oke, kita bisa pamerin ke warga-warga sekitar gitu kan. Wih, beli mobil baru. Tapi setelah 1 minggu, ujung-ujungnya itu bukannya jadi rutinitas. Oh iya, mobilnya udah nggak baru lagi sih, udah ya biasa aja, atau motornya sih kita udah sering lihat kok. Nah, orang udah mulai terbiasa. Apalagi kalau kita beli barang-barang kayak gitu, kan kalau dari pencatatan akuntansi aja, itu udah ada depresiasinya gitu. Sejak kita beli barang baru, kalau kita jual lagi, kita nggak mungkin dapat harga yang paling bagus. Jadi umumnya setelah 1 bulan, nilainya aja udah berkurang. Akhirnya ujung-ujungnya kalau misalkan egonya udah nggak bisa ketolong, ujung-ujungnya malah beli barang baru, utang lagi, kalah nasi lagi. Nah, sekarang kalau misalkan kita bicarain soal aset gitu ya, kita beli sebidang tanah, kita beli investasi di mana-mana, misalkan investasi deposito atau investasi di logam mulia, yang tadi lah bicara soal diversifikasi, atau misalkan ini yang jarang sih, nggak umum, tapi ada juga barang-barang hobi yang tidak terdepresiasi, misalkan mobil yang antik banget, cuman ada satu misalkan di Indonesia, itu umumnya harga juga akan naik. Tapi kalau misalkan kita pakai sampai rusak, umumnya harga juga turun lagi gitu. Nah, realitanya cenderung kita nggak bisa nikmatin barangnya. Kenapa? Karena kalau misalkan kayak tadi aku bilang, barang hobi sekalipun kalau dinikmati, harganya juga kemungkinan turun. Tapi nggak semua ya, mungkin ada yang bisa naik juga. Nah, kalau tanah gitu, apa yang bisa kita nikmatin dari tanah? Makan buah mungkin. Investasi mana yang bisa dinikmatin? Namun, kelak, ini kata kuncinya kelak sebenarnya. Di akhirnya, at the end of the day, instrumen tersebut akan semakin berharga dan kita bisa nikmati hasilnya tanpa perlu kita kerjakan. Ini istilahnya jadi kalau kita beli sebidang tanah gitu, ujung-ujungnya kan harganya naik. Kita taruh misalkan 40 juta untuk beli tanah. Kita beli tanah 40 juta, nanti 10 tahun kemudian udah jadi 50 juta. Tanpa kita kerja, selama 10 tahun itu kita biarin aja itu. Kita tutup mata, kita tinggalin. Selama 10 tahun kita nggak sadar udah dapat 10 juta gitu. Tapi tentu dengan inflasi segala macam ya. Nah, kalau ini saya mau sharing sedikit tentang prinsip pribadi saya yang saya dapat dari salah satu juragan Indonesia juga sebenarnya, Pak Tung gitu ya, kalau ada yang tahu. Nah, dia pernah bilang begini, bila ingin membeli sebuah liabilitas, sebenarnya ini prinsip umum sih. Kita kalau mau beli sebuah liabilitas, kita minimal harus bisa membeli 10 barang tersebut secara kontan, baru kita beli satu ya. Bukan kita bisa beli 10 kalau kita ambil funding, kalau kita ngutang, tapi kita beli 10 dulu secara konten baru kita beli satu. Misalkan tadi case-nya aku ingin beli sebuah Ninja biar kelihatan keren gitu. Harganya kemarin cek 40.600.000 harga showroom sebelum diskon dan lain-lain. Saya harus memiliki minimal 406 juta rupiah terlebih dahulu sebelum saya beli satu buah motor itu. Dan bila ingin membeli sebuah aset, diusahakan porsi lebih banyak itu pada aset yang lebih liquid. Misalkan saya mau diversifikasi tuh tadi dari 55 juta. Seperti yang saya bilang, 50% akan di aset-aset yang aman, yang cenderung lebih liquid, dan sisanya yang tidak aman, yang cenderung tidak terlalu aman, yang cenderung tidak terlalu liquid gitu. Nah, ujung-ujungnya kan sebenarnya kalau misalkan kita misalkan worst case scenario, hal buruk yang tak terduga terjadi. Misalkan contohnya adalah COVID-19 kemarin. COVID-19 terjadi, ujung-ujungnya kita pas pulang, misalkan kita berhentikan kerja gitu ya, kita cuma bisa bilang gitu, setelah kita belanjain semua barang yang kita punya pas semasa kita kerja, kita cuma bisa bilang, ntar ini kalau diuangin semua jadi berapa ya? Saya punya beberapa teman yang nggak punya pengaturan keuangan. Dia padahal penghasilannya udah lumayan. 1 bulan pernah ada masanya dia 1 bulan bisa dapat 10 juta, 15 juta.
Tapi ketika dia duitnya udah keakumulasi sampai 60 juta, 70 juta ada di tabungan, dia decide untuk beli sebuah motor, dia beli sebuah drum elektrik, mungkin untuk hobinya juga, dia beli banyak hal lah. Ujung-ujungnya uang di rekeningnya sampai nol. Dia cuma tanya gitu. Pasti dia tanya ke diri sendiri, sampai dia jualan barang online, dia jualan barang di Instagramnya. Nih kalau ada yang mau beli motor, boleh ya. Kalau ada yang mau beli drum, boleh ya. Ujung-ujungnya kan kita cuma tanya gitu, bila diuangkan semuanya ini bisa jadi berapa, kita bisa hidup berapa lama. Makanya itu pentingnya dana darurat, kita punya spare hidup sekian bulan agar kita nggak keberatan gitu. Nah, sekarang kita mau bicarain sedikit soal hutang. Hutang kan cenderung orang bilang buruk gitu, padahal nggak semua hutang itu buruk, ada juga hutang yang baik. Nah, ini ada satu contoh kasus misalkan. Contoh kasusnya adalah pendapatannya itu tidak besar atau nggak ada spare gitu. Misalkan pendapatan 2 juta, tapi pengeluaran juga mepet 2 juta satu keluarga. Otomatis untuk usahanya atau bahkan kalau misalkan pemasukannya kurang daripada pengeluaran, terpaksa hidup gitu loh dari yang namanya pinjaman. Baik atau buruk gak sih? Dan apakah kita tidak membayar hutang itu bisa dipenjara? Nah, ini jawabannya. Hutang itu baik atau buruk? Baik atau buruknya sebuah hutang itu sebenarnya tergantung kepada hutang itu akhirnya dialokasikan. Hutang itu bisa dibagi jadi dua, misalkan hutang produktif dan hutang konsumtif. Kalau misalkan hutang produktif itu, maksudnya hutang produktif adalah kita berhutang untuk usaha lagi, untuk kegiatan usaha kita, untuk bisnis kita, untuk hidup kita misalkan. Jadi lebih lancar gitu. Ini adalah hutang yang baik. Tapi kalau misalkan kita ngomongin hutang konsumtif, kita sebenarnya bisa bagi dua nih hutang konsumtif jadi dua. Kan kalau konsumtif itu kita konsumsi barang kan bisa ada kebutuhan sama keinginan. Kalau misalkan hutang konsumtif yang kita pakai adalah untuk kebutuhan, itu oke lah, masih fair. Tapi kalau misalkan hutang konsumtif kita untuk keinginan, misalkan saya ingin beli sebuah brand iPhone gitu, saya ingin beli HP yang mahal. Itu kan keinginan, bukan kebutuhan saya. Maka hutang yang seperti itu akan cenderung buruk. Nah, apakah tidak bayar hutang itu bisa dipenjara? Sebenarnya nggak bisa. Namun, Anda dapat digugat Wan Prestasi ke pengadilan negeri. Ujung-ujungnya maju ke meja hijau. Tuntutannya adalah si kreditur atau si peminjam yang memberikan pinjaman bisa menuntut minta uangnya dikembalikan. Misalkan saya dituntut oleh bank BCA gitu, nggak bisa mengembalikan hutang. Saya bisa dituntut, saya masuk ke meja hijau, kalau misalkan saya sampai nggak bisa bayar sama sekali gitu, benar-benar habis, ujung-ujungnya mereka mungkin selesai gitu, case-nya selesai, cuman yang jadi masalah adalah nama kita jadi buruk, kita mau minjem lagi nanti udah nggak bisa, udah di blacklist lah semuanya. Dan ada juga peneroran, makanya case-case kayak dulu orang-orang diteror sama penagih hutang, sampai bahkan ada yang meninggal gitu. Ini imbas dari kalau kita berhutang tidak bertanggung jawab. Ujung-ujungnya kita bisanya larinya dengan gali lubang tutup lubang. Nah, jadi intinya kalau mau berhutang, pastikan hutang itu produktif. Sekarang kita, karena ini adalah sebuah acara sosial gitu ya, kita mau bahas sebenarnya dampak sosial apa sih dari pengelolaan keuangan ini. Kalau misalkan kita punya prinsip personal finance yang bagus, apa sih dampak sosialnya? Sebelumnya nih, kita pakai prinsip sebelum dan sesudah, before dan after. Sebelumnya, kalau misalkan kita mengelola finansialnya buruk, kita kan cenderung misalkan seseorang yang memiliki akses gitu kepada keuangan, misalkan kayak tadi tiba-tiba dapat 100 juta dari BUMN, dari Pertamina gitu. Cenderung kita akan ngeluarin uang untuk keinginan dan bukan kebutuhan. Contohnya ingin beli mobil. Itu kan keinginan, bukan kebutuhan gitu loh. Mungkin mereka udah ada transportasi. Kalau misalkan kita mau ngomongin beli mobil untuk kebutuhan, oke lah beli mobilnya Agya. Tapi kalau dari gambar tadi, kelihatannya mobilnya mewah-mewah gitu. Bahkan apa ya, belinya Innova, mungkin ada CR-V tadi juga. Itu kan mobil yang 400 juta ke atas, 300 juta ke atas. Itu bukan sebuah kebutuhan lah, itu keinginan. Nah, kita kan manusia, namanya manusia, kita punya hawa nafsu dan ego gitu. Hawa nafsu dan ego itu sebenarnya kita nggak bisa lawan. Maksudnya kita bisa lawan,
Namun itu nggak bisa kita salahkan karena itu alami. Kita juga tidak bisa sesalin itu karena itu alami. Ujungnya dari hawa nafsu dan ego apa sih? Ujungnya adalah persaingan tidak sehat di antara masyarakat gitu. Misalkan seperti contoh-contoh yang sudah gitu. A beli barang sesuatu, si B harus beli barang yang lebih bagus. Ntar A saingin lagi, B saingin lagi, A saingin lagi, B saingin lagi, dan seterusnya. Ujung-ujungnya itu bukan saling membangun tapi saling menjatuhkan. Nah, kalau misalkan masyarakat Indonesia semuanya kayak gitu dan nggak terbuka pikirannya, ujung-ujungnya Indonesia nggak akan pernah bisa maju. Karena sebuah negara maju pasti butuh rakyat yang maju juga pikirannya. Nah, sebuah gerakan kolektif itu intinya harus dimulai dari diri sendiri. Makanya kita mau menyarankan gitu untuk semua rekan-rekan di sini yang hadir untuk mulai budaya menabung, investasi, dan mengelola semua personal finance, finansial keuangan, finansial pribadi dengan baik gitu, dengan lebih bijak. Mungkin awalnya kita emang harus menunda kesenangan. Kuncinya adalah menunda kesenangan. Kita suffer dulu sekarang, kita pengen beli sesuatu tapi kita tahan-tahan demi kesenangan nantinya. Saat hasilnya nanti udah mulai terlihat, orang tuh cuma akan bertanya. Yang dulu diajak, dibilangin nggak mau, orang bakal tanya, gimana sih Anda ngelakuinnya? Akhirnya orang itu bakal lomba-lomba gitu untuk sama menjadi seperti Anda. Ujung-ujungnya menunda kesenangan itu menjadi sebuah tren baru dan sebuah gaya hidup baru. Ujung-ujungnya pada akhirnya akan terbentuk sebuah budaya baru yang tidak ada sebelumnya, yang saling membangun dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pribadi masing-masing. Tadinya menjatuhkan, saling pamer, saling unjuk gigi, sekarang jadinya mungkin saling rendah hati gitu ya, karena ujung-ujungnya targetnya akan lebih panjang. Nah, kesimpulannya apa sih sebenarnya dari webinar Jangan Menuju Juragan ini? Nah, kesimpulannya adalah pengelolaan finansial pribadi adalah hal yang sangat penting sebenarnya. Dan ini adalah hal-hal yang sangat kritis gitu, penting banget buat seorang juragan untuk perhatikan. Misalkan kita belum juragan, pertanyaannya. Kalau kita belum juragan, ya udah nggak apa-apa, setidaknya kita ikutin apa yang dilakukan oleh mereka, sehingga kita suatu hari misalkan jadi juragan, kita nggak kaget dan nggak hilang. Nah, juragan itu siap untuk menunda kesenangan demi pertumbuhan masa depan yang lebih signifikan. Seperti yang tadi udah dibilang, 99% aset dari seorang juragan adalah saham. Artinya 99% dari aset dia itu tidak dinikmatin sama sekali. 1%-nya hanya 1% yang dinikmati. Kalau kita scale down, kalau kita turunin skalanya ke penghasilan kita, kemarin aku lihat ada yang easy form, ada yang penghasilannya lebih dari 5 juta. Kita hitung aja 1% dari 5 juta per bulan itu berapa? Mungkin cuman berapa ya? 500.000, 50.000, 50.000. 50.000 rupiah yang dari 5 juta yang dinikmati oleh juragan gitu istilahnya. Kan itu ekstrim ya, tapi kita harus bisa mulai ngikutin, tapi dengan skala yang lebih masuk akal tentunya. Nah, juragan pun mengimplementasikan yang namanya aset alokasi dan diversifikasi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dengan meminimalisir resiko. Nah, juragan juga fokus pada pembelian aset dan bukan pembelian liabilitas. Juragan mah nggak perlu mobil mewah. Kalau pernah lihat videonya Pak salah satu keluarga Hartono ya, yang orang terkaya di Indonesia, dia nggak naik mobil mewah, dia nggak naik mobil yang wow gitu, dia naik mobil besar yang bisa nampung sama ajudannya, misalkan bukan mobil mewah intinya. Kita pun sebagai rakyat biasa bisa gitu beli mobil yang dipakai sama orang hebat gitu. Nah, ini ada satu quote penutup dari guru besar dunia juga yang dipandang, perjalanan yang mustahil itu adalah perjalanan yang tidak pernah kita mulai. Jadi, kita jangan pernah bilang, mana mungkin kita hidup di desa, kita dari menengah ke bawah atau menengah ke atas, bisa jadi orang yang benar-benar di atas juragan. Karena sebenarnya kalau kita nggak mulai mencoba, kita nggak memvisualisasikan apa yang jadi mimpi kita tidak akan pernah bisa sampai ke sana karena kita tidak pernah mulai sama sekali gitu. Jadi kalau misalkan mau jadi juragan, mulailah dari mimpi, kita bisa jadi juragan, mulailah dengan aksi, dengan gaya hidup juragan yang udah dijelaskan tadi. Dan ya, sekian dan terima kasih, selamat mencoba. Semoga apa yang di-sharing hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin ada pertanyaan? Silakan.
Oke, makasih Moses buat pemaparannya. Nah, mungkin untuk Bu Intan yang tadi di kolom chat udah nanya, ya nanti Bu pasti kita kasih materinya di grup WA nanti tentunya. Bisa nanti langsung kita infoin nanti di situ. Mungkin kalau ada yang punya pertanyaan, kita tunggu sekitar 2 menit mungkin, boleh aja ditaruh di chat. Nanti langsung kita coba bahas. Kalau mau open mic juga boleh. Nah, sambil kita nunggu mungkin kita ngobrol-ngobrol kali ya. Kalau lu apa nih Vin yang lu dapat gitu dari materi-materi hari ini gitu? Wah sebenarnya yang nyantol banget sih itu sih menunda kesenangan sih. Soalnya jujur banget, jadi kalau jadi anak muda di perkotaan tuh bisa dibilang betul banget sih kalau kata orang mungkin dimanja. Karena apa ya, kita dari hidup udah ada kecukupan udah ada gitu dibandingkan mungkin masyarakat di pedesaan. Eh, jadi kita sering lupa gitu kalau sebenarnya ini tuh hasil dari menunda kesenangannya eh, ayah kita dulu atau mungkin kakek kita dulu bahkan. Jadi dan sekarang ya nikmatin ya anak cucu mereka gitu. Jadi uh, sebagai anak cucu ada beberapa yang gue dapet sih. Yang pertama ya gue harus syukurin apa yang mungkin dari kakek gue atau ayah gue dulu udah lakuin. Yang kedua adalah gue nggak boleh manja gitu. Kalau bisa ya gue tetap tetapin prinsip dari menunda kesenangan itu. Jangan sampai apa yang udah diwariskan ke gue, apa yang udah gue dapetin ini malah gue habiskan secara cuma-cuma gitu untuk hal-hal yang nggak berguna. Yang kalau tadi kayak hal-hal konsumtif yang sampai bahkan harus ngutang gitu. Wah itu nggak banget sih kayak hal-hal seperti itu sih. Oh, mantap banget sharingnya. Nah, gue juga ada sharing nih. Sebenarnya menunda kesenangan ini udah sempat gue buktikan gitu. Teori ini udah sempat di apa ya, semacam gue lihat dengan mata kepala gue sendiri gitu ke teman-teman gue, ke teman-teman aku, maksudnya ke teman-teman saya. Jadi ini kan berasa ngobrol sama anak muda semua gitu. Jadi dulu ceritanya ada teman saya nih, dia ikut sebuah multi level marketing gitu. Ranknya lumayan tinggi. Bagi yang nggak tahu, multi level marketing itu jadi kalau misalnya kita jual satu produk, mereka jadi member, kita dapat komisi terus. Ntar mereka jual lagi, kita dapat komisi lagi. Mereka bawah kita jual lagi, dapat komisi lagi. Jadi singkat cerita, temen aku ini udah dapat sehari itu bisa sekitar 3 juta rupiah sekali closing ya, sekali tutup. Dan itu konstan setiap hari. 3 juta. Bukannya enak ya kayak gitu ya. Kan enak banget, maksudnya 1 bulan aja udah bisa dapat 60 juta rupiah. Tapi waktu itu gue inget banget nih, aku inget banget setelah dia dapat uang, dia langsung beliin jam tangannya 20 juta, dia beliin mamanya handphone. Oke lah kalau untuk mamanya. Dia beliin mamanya handphone mungkin 10 jutaan, berapa 15 juta gitu. Terus nggak tahu ya gaya hidup yang lainnya gimana, mungkin makannya mewah terus. Singkat cerita, tiba-tiba dia kan udah selesai nih, udah nggak kerja di situ lagi karena MLM itu kan musiman ya. Jadinya dia udah nggak kerja di situ lagi. Tiba-tiba kemarin dia bangun satu usaha tempat makan kecil-kecilan, ropang gitu loh, yang jualan Indomie segala macem. Singkat cerita, waktu pembukaan aku dateng lah karena kita udah lama nggak ngobrol, nggak tahu keadaannya juga kayak gimana. Pas kita ngobrol, dia bilang, saya tahu nggak, semua duit gue yang dulu gue dapetin bisa 60 juta sebulan, sekarang udah nggak ada sama sekali di rekening. Bener-bener habis, nggak tahu kemana. Ya, itu kalau misalkan dari dulu sebenarnya sebelum aku ketemu dia, aku udah dengar gitu loh kata-kata menunda kesenangan ini, dan aku nggak lihat itu di dalam dia. Selalu yang diposting yang bagus-bagus, beli jam tangan mewah segala macem itu diposting. Ujung-ujungnya pas sudah habis, ya dia ngulang lagi dari nol lagi. Jadi prinsip ini sebenarnya berharga banget buat kita. Misalkan kita belum jadi juragan ya, kita belum terima uang gede, kita belum terima uang banyak, kita udah harus tahu dulu prinsip ini. Karena kalau kita belum tahu prinsip ini, kita dapat uang yang banyak, ujung-ujungnya habis uangnya, hilang pasti. Mau dapat 60 juta, 100 juta per bulan, itu juga pasti habis. Ujung-ujungnya kita beli mobil, kita beli motor, pasti ujung-ujungnya habis. Sedangkan kalau mobil, kalau lagi pasar lesu, siapa yang mau beli mobil? Siapa yang mau beli motor gitu?
Jadi prinsip menunda kesenangan itu harus banget kita tanemin, apalagi prinsip yang kita harus punya bisa beli 10 dulu baru kita beli satu. Itu benar-benar banget harus dilakuin. Kenapa? Karena dengan kita sisain 9 ini masih bisa berkembang lagi gitu. Misalkan 9 nanti berkembang jadi 11. Kalau kita cuman punya 2 gitu, atau kita cuman punya satu, kita langsung belanjain, habis, uang kita habis diganti sebuah barang. Ujung-ujungnya kita nggak bisa apa ya, kayak ngembangin lagi dari apa yang kita punya. Misalkan tadi harga handphone di Jakarta gitu. Misalkan kita mau beli handphone, nggak usah handphone yang mahal deh, kita taruh 3 juta. Tapi uang kita di tabungan 3 juta. Kita beli, habisin 3 juta. Ya kita nggak punya uang lagi buat kita puterin kemana, mungkin untuk usaha atau untuk investasi. Padahal kan investasi juga ada returnnya yang bagus gitu. Misalkan case-nya berbalik gitu, kita punya uang 30 juta. Kita jangan beli HP yang harganya 15 juta, jangan beli HP yang harganya 20 juta. Tapi kita beli HP yang harganya 3 juta, karena 1:10. Kenapa? Karena kita masih punya uang 27 juta. 27 juta itu kan bisa berubah. Mungkin ada investasi yang sangat ekstrim bisa sampai 2 kali lipat. 20 juta, 27 juta bisa jadi 54 juta dalam seketika gitu. Tapi tergantung profil resikonya masing-masing. Nah, kalau misalkan kita taruh di yang aman, misalkan let's say aman sebenarnya 10% itu cenderung aman kalau buat aku. 10% ya kita masih dapat 2,7 juta dalam 1 tahun gitu. Daripada kita pas udah habisin beli 15 juta, ntar beli lagi yang lain, udah habis, kita udah nggak ada modal untuk diputarkan di yang lain. Jadi prinsip ini harus banget dipakai. Menunda kesenangan dan belanja liabilitas yang 1:10 itu harus banget diimplement, diadopsi lah, dimasukin gitu ke kepala kita. Jadi kita nggak seenaknya keluarin uang kalau kita lagi punya uang. Kita nggak menderita juga kalau misalkan lagi lesu keadaannya, karena ya balik lagi, kita udah punya spare. Istilahnya kalau mobil tabrakan nggak langsung hancur, jadi kita mobil di depannya tuh ada bumper yang nggak kelihatan gitu. Jadi pas kita nabrak, mobil kita nggak hancur, tapi ya biar bumpernya aja yang hilang gitu. Jadi kita ya ibaratnya pengelolaan keuangan itu penting banget. Dimanapun kondisi kita belum jadi juragan, kita belum dapat uang sama sekali, atau kita udah dapat uang, ini adalah prinsip yang sangat penting kalau menurut aku gitu. Jadi mungkin ada nggak ya pendapat dari Bapak Ibu yang lain gitu, atau dari teman-teman kita juga nih, kan banyak nih dari tadi. Sebenarnya tadi kita mau bikin satu case gini. Misalkan kita mau bayangin lagi, kita tarik balik lagi ke case yang kalau misalkan kita dapat uang 100 juta rupiah. Mungkin Ibu Rini bisa dengar kita atau bisa open mic, bisa merespon, Bu. Halo Bu Didi. Pagi Bu. Halo Bu Didi. Pagi Bu. Bu, suaranya terdengar. Halo. Halo. Bunyi error nih. Tidak. Nah, bisa Bu. Nah. Oke. Iya nih keren banget. Ya Allah, makasih banyak ilmunya. Ini benar-benar kalau menurut Ibu ya, semua pelaku UKM kalau misalkan bisa menerapkan gaya hidup seperti ini, atau misalkan alur seperti ini, pasti itu bakal sukses semua. Walaupun ya pasti setiap orang itu pasti bakal ada kendala atau apapun itu, tapi kendala itu akan terminimalisir ya dengan penerapan yang tadi dipaparkan oleh Moses dan Kevin itu. Keren banget, keren banget. Terus Ibu mau tanya boleh ya? Boleh banget Bu. Oke. Gini, kalau misalkan kita itu
kita kan UKM nih. Terus kalau misalkan kita mau mengajukan pinjaman atau permodalan ke perbankan atau BUMN, Halo Ibu, sore putus-putus. itu boleh. Bu Rini sore putus, Bu. Bentar. Dan tidak ya sekarang. Halo Ibu. Iya. Boleh Kedengaran diulang tidak? nggak Bu? Tadi putus-putus. Nah ini udah Bu. Oke. Ini kalau misalkan kita seorang pelaku UKM untuk mengembangkan suatu usahanya untuk lebih atau nama Halo Bu. pinjam seandainya bisa, ya itu salah atau tidak? Tadi gimana Bu? Sorry, di tengah putus lagi. Jadi kalau misalkan kalau Putus lagi, Bu. yang ini kalau misalkan mau ngembangin usaha UKM, mau pinjam dana, terus apa Bu? Iya. Iya, seperti itu. Kalau misalkan pinjam dana untuk pengembangan usahanya, apakah itu salah atau tidak? Satu. Kedua, kalau misalkan kita belum bisa, contoh pemasarannya belum luas atau belum banyak, apakah kita juga diperbolehkan untuk penambahan modal, apakah itu dari perbankan atau misalkan BUMN. Seperti itu. Oke, Bu. Kita udah komplit sekarang. Mungkin Kevin mau jawab dulu atau gimana? Oke, boleh. Nanti tinggal tambahin aja, Mas. Pertama, sebenarnya nggak ada kata salah gitu untuk mengambil hutang, terutama untuk menjadi modal usaha gitu. Bahkan sebenarnya kalau di pasar modal ya Bu, itu kan mereka apa ya istilahnya dia menjual kepemilikan gitu. Jadi kalau kita beli sahamnya 20%, jadinya mereka ya harus profit yang mereka dapat 20% jadi punya saya gitu. Itu kalau di pasar modal kan gitu. Tapi apa yang mereka dapatkan karena saya beli saham mereka ya saya bayar mereka gitu. Nah, jadi kalau di pasar modal tuh bahkan ada perdebatan gitu. Kayak mendingan suatu perusahaan itu ngutang ke bank buat dapat modal usaha atau malah dia ngejual sahamnya. Dan kebanyakan itu malah mereka ini terlalu terburu-buru, terlalu kayak karena mereka merasa kalau uang dari publik itu lebih cepat dapatnya, jadi mereka jual saham aja, jual kepemilikan perusahaan mereka. Padahal opsi untuk mengambil hutang ke bank itu merupakan opsi yang jauh lebih murah gitu daripada opsi yang kemungkinan ada di tempat lainnya, seperti mungkin pinjaman kalau dari pribadi ya biasanya kan pinjaman online gitu kan, atau bahkan bank berjalan itu yang mungkin terkenal di luar perkotaan itu kan ada opsi yang seperti itu. Tapi apa orang-orang yang mungkin belum ketahui adalah sebenarnya meminjam di bank itu merupakan satu opsi peminjam yang sangat ideal gitu. Istilah jauh dari memberatkan gitu, karena tujuan dari bank itu ya memang produk mereka itu untuk menjadi sebagai modal usaha dari pelaku-pelaku UKM gitu. Seperti yang terkenal kan Bank BRI, tujuannya mereka kebanyakan memberikan pinjaman itu untuk para pelaku UMKM dengan bunga yang rendah juga gitu. Jadi sebenarnya kalau pendapat saya nggak ada kata yang salah gitu. Asalkan kita komitmen aja, jangan sampai disalahgunakan untuk kebutuhan pribadi yang tidak berkaitan gitu dengan usaha gitu, seperti itu. Oh, jadi kalau misalkan untuk usaha itu tidak apa-apa ya Nak ya. Terus kecuali kita pinjam hanya untuk konsumtif, jadi itu
berbahaya ya, Naya? Maaf Bu, putus Bu, sorry. Kecuali kita pinjam. Betul Bu. Kalau untuk konsumtif tadi, Vin. Oh, iya, betul. Iya. Jadi kalau misalkan kita tip itu mungkin itu bagus atau baik lah ya. Tapi kalau misalkan kita pinjamnya untuk konsumtif, nah itu yang berbahaya ya kan? Iya betul Bu. Karena kita ibaratnya nggak bisa ngasihin uang untuk membayar hutang tersebut. Karena kan itu buat konsumsi kita gitu. Kalau buat utang produktif, ya kita bisa mengembalikan utang tersebut gitu. Sama mungkin ada mau tambahin. Oke, siap. Ini kan konteksnya untuk utang produktif ya, untuk usaha. Nah, kalau bisa nih sebelum mau ngajuin hutang, misalkan ibu dana untuk usahanya, misalkan untuk pemasaran butuh 1 juta gitu. Kita mau pinjam uang ke bank 1 juta. Pastikan dulu 1 juta itu adalah angka yang tepat buat ibu. Misalkan usaha ternyata butuhnya nggak sampai 1 juta, misalkan butuhnya 200.000 atau 300.000. Jadi kadang yang jadi masalah itu kita datang ke tempat peminjaman gitu, lembaga peminjaman apapun itu, kita nggak bawa strategi perang. Kita misalkan contohnya tadi ibu bilang mau pinjam untuk modal usaha untuk marketing gitu, untuk pemasaran. Yang salah adalah ibu belum plan sebelumnya, belum direncanakan pemasarannya tuh butuh uang berapa sih sebenarnya, mau masarin lewat apa aja sih. Kan sebenarnya kalau udah di plan, udah dihitung matang-matang, kita jadi tahu angka yang kita butuh itu sebenarnya berapa. Kadang-kadang tuh kita sebagai pemilik usaha yang kecenderungannya adalah semakin besar bilangnya semakin bagus, padahal sebenarnya semakin besar bisa dibilang semakin bahaya. Belum tentu ketika kita terima uang sebesar itu kita tahu mau diapain. Betul. Kita butuhnya hanya 200.000, taunya kita pinjam 5 juta gitu, tariknya untuk 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Ujung-ujungnya karena kita pegang uang banyak, sedangkan yang kita pakai untuk usaha hanya sedikit, hanya misalkan 10% atau 20% dari yang kita pinjam, ujung-ujungnya itu akan ada kas di dalam rekening kita, atau misalkan nyimpen uang gepokan gitu. Itu kan cenderung, masih banyak nih uangnya bisa kita pakai. Terkadang tuh kita suka kemakan sama ilusi itu. Kita lagi megang uang banyak, cenderung mikirnya, ini bisa dipakai nanti, ya gampang lah, pasti ketumpuk lagi juga. Padahal kan ujung-ujungnya habis. Kayak saya contohnya, mungkin saya ini konteksnya bukan hutang ya, misalkan tabungan gitu. Di tabungan saya misalkan ada uang 1 juta rupiah. Cenderung, ya udah makan apa aja, 50.000 ya udah bebas, 20.000, 30.000, nggak ada kelasnya lah, masih banyak kok duitnya. Tapi ujung-ujungnya ketika dipakai, ini uang kemana aja ya, kok tiba-tiba jadi 500.000, kok tiba-tiba udah jadi 400.000, kok bahkan udah habis gitu. Jadi kadang kita suka kemakan ilusi kita, padahal tadinya kita mau buat yang penting, malah jadinya keluarnya buat yang nggak penting. Jadi sebelum mau minjem itu harus ada strateginya dulu. Kira-kira kalau kita pemasaran dengan modal 200.000, bunganya misalkan taruhlah bunga yang gede banget gitu ya, udah gede banget, nggak masuk akal 10% gitu dalam jangka waktu, misalkan 3 bulan, 200.000 dibalikin 220.000. Gimana caranya kita dari 200.000 yang kita bakar itu, kita bisa dapetin keuntungan lebih dari 220.000. Kita pastiin itu dulu di awal, kalau misalkan nggak yakin, mendingan nggak usah dulu. Gitu. Jadi strategi perangnya itu Bu yang harus disiapkan. Oke. Ibu masih di situ? Ya. Wah, hilang. Putus langsung. Mungkin lagi kesusahan sinyal. Iya, sinyalnya susah banget. Mungkin dari yang lain. Oke. Kita tunjuk kali ya. Ibu Yanti ada di sana, Ibu Yanti? Halo Ibu Yanti. Kalau ada di sana boleh di-on mic-nya. Oh, Ibu Rini masuk lagi. Ini mungkin ini dulu kali ya, sambil nunggu bisa isi polling dulu kali ya sambil nunggu. Oh ya, udah dibikin polling ya? Oke. Muncul nggak? Di live. Coba ya.
Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian, apa namanya, kita ada buat polling mengenai webinar kali ini sebagai salah satu apa feedback gitu, umpan balik apa namanya dari program sosial ini gitu. Sekiranya boleh tolong diisikan hanya 3 pertanyaan saja. Ini saya coba launch sekarang. Apakah udah kelihatan semua? Boleh dikonfirmasi mungkin dari yang lain muncul kan ya? Oke, udah ada yang Nah, masuk udah ada yang nih. harusnya udah muncul. Mm-mm. Vin, coba deh kalau kita bahas case tadi lagi nih. Kalau misalkan lu dikasih nih tiba-tiba jadi salah satu warga desa, apa tadi namanya? Sumber Genang kayak nggak salah. Iya, iya. Dikasih, ya udah deh 100 juta deh, nggak gede-gede amat kan, biasa aja lah 100 juta. Bisa beli apa sih? Lu apain tuh 100 juta kira-kira? Uh, Kalau gue pribadi, gue akan start dengan 10% itu udah gue jadiin dana darurat. Jadi 10 juta itu udah kayak ibaratnya nggak bisa gue sentuh. Itu udah masuk ke lemari, taruh baju paling bawah gitu. Terus nggak harus di lemari ya by the way. Bisa taruh di bank juga, jangan salah ya Bapak Ibu. Dana darurat itu nggak harus taruh di rumah. Lemari lu di mana ya? Gue mau ambil tuh. Jangan ketahuan dong. Terus apa ya? Sisanya itu bisa 2 juta itu bisa gue gunakan untuk buat hobi ataupun buat bersenang-senang. Banyak lah. Buat kayak ini penting juga sih buat disampaikan ya. Treat ourselves maybe. Gimana ngomongnya ya? Kalau bahasa Indonesia tuh Memanjakan diri sendiri. memanjakan diri sendiri. Itu gak Hadiah. salah loh. Itu gak salah. Walaupun pengelolaan keuangan dalam pengelolaan keuangan itu kesannya buruk gitu ya. Tapi ketika kita sudah menjalankan, poinnya adalah kita harus menjalankan dulu pengelolaan keuangan, baru kita boleh memanjakan diri sendiri. Ibaratnya kayak memberikan hadiah ke diri sendiri gitu ya. Nah itu bisa juga. Kemudian ya sisanya saya dibilang untuk investasi, untuk pengeluaran gak banyak-banyak amat lah, ya 10 juta juga gitu. Saya untuk tabungan dan investasi sih, paling gitu doang. Gila ya, berarti kalau dihitung tadi 10% dana darurat tuh 10 juta. 2 jutanya buat hobi ya, buat hadiah ya diri sendiri ya. Benar. Terus 10 juta lagi buat hidup tuh. Padahal kan 10 jutanya sebenarnya ya 10 juta yang dana darurat kan sebenarnya masih ada. Cuman kalau kita hilangin masih ada Ya berapa udah. tuh? 78 juta ya? Benar-benar. 78% buat dimasukin ke investasi kira-kira gitu. Kalau Kalau lu oh iya, sendiri? kalau gue kan tadi 15 juta itu udah termasuk sama dana darurat, udah sama pengeluaran. Oke. Terus 30-nya ya kalau misalkan ada kerjaan dikasih buat kerjaan. Kalau lagi nggak ada kerjaan, ujung-ujungnya kita puterin lagi ke tempat lain. Atau ya 55-nya kita diversifikasi lah. Kemana-mana terserah deh. Mantap nih, pengusaha muda ya. Jangan pikirnya memang beda. Amin dulu aja deh, amin. Kita tuh, oh iya kalau ngomongin goal ya, kalau ngomongin soal tujuan hidup, sebenarnya ada satu sih yang gue pelajarin gitu loh dari soal sekolah, dari kuliah. Sebenarnya yang gue pelajarin itu, ini gue jadi cerita nih, jadi curhat nih. Jadi misalkan dulu ya waktu SMA itu misalkan kita ujian, dulu kan gue IPA kan, ujian biologi, padahal dari SMP tuh udah tahu sebenarnya udah nggak mau kuliah IPA juga, ujung-ujungnya ke bisnis gitu kan. Terus waktu dulu gue ngambil IPA karena pikir anak IPS pasti ujung-ujungnya kerjanya apa ya, kayak cuman sosialisasi aja gitu, ujung-ujungnya nggak ada pelajarannya, otaknya nggak muter. Dulu gue mikirnya gitu, makanya gue bilang gue mau IPA aja deh biar otak gue masih muter gitu. Jadi nggak bodoh-bodoh amat, karena gue ngerasain dulu soalnya waktu SD sekolah gue tuh pelajaran Mandarinnya susah banget. Gue jago banget Mandarin dulu. Terus waktu SMP tiba-tiba
Mandarinnya nggak ada sama sekali. Terus sampai sekarang jadinya udah nggak tahu tuh Mandarinnya kemana. Jadi gue sadar kalau kita nggak apa ya, maksa otak kita buat muter, ujung-ujungnya beneran nggak muter sama sekali. Nah, makanya waktu itu gue milih IPA. Singkat cerita, waktu ulangan, kan kita ulangan pasti sering gitu. Kita pasti ada set standar KKM juga. Minimum ya. Pokoknya minimum dapat segitu, kalau nggak harus remedial atau ujian ulang. Nah, waktu itu misalkan KKM gue lumayan tinggi tuh, 75 KKM-nya. Ujian fisika segala macam semua KKM-nya 75. Kalau misalkan dapat 74,5 nggak dibuletin ke atas, nggak jadi 75, remet. Terus ya udah, singkat cerita, semua itu yang gue pelajarin fisika segala macam itu kan ujung-ujungnya go to waste ya, nggak berguna gitu di hidup sekarang. Bukan keinginan, tapi emang kebutuhan menurut gue. Nah, tapi yang gue pelajarin itu cuma satu, yaitu set target, set goals. Kalau misalkan kita set goals, misalkan contohnya nih, setiap kali ulangan, nggak bisa apapun gue, walaupun di dalam hati kecil gitu gue udah bilang, ini gue sangat tidak menguasai. By the way, dulu sekolah di Penabur, terus nggak les sama sekali waktu SMA, ngandelin teman-teman yang les buat ngajarin aja. Jadinya, ya kan mereka juga belajar, kita belajar dari yang belajar gitu. Jadinya nggak bodoh-bodoh banget gitu. Padahal tahu nih, waktu kita nggak nguasain, dapetnya paling cuman, ya di dalam hati kecil tuh, ya dapat 40 aja udah bersyukur gitu. Padahal KKM-nya 75. Dapat 40, dapat 30, ya udah mungkin itu yang terbaiknya segitu gitu, deserve-nya segitu. Tapi selalu di pikiran gue waktu gue ngerjain ujian, itu gue mikir, pasti gue dapat 80, pasti gue dapat minimal dapat 80, minimal banget dapat 80. Kenyataannya apa? Ujung-ujungnya yang hasil keluar dapetnya 70, 72. Ya mungkin masih remet sih, mungkin masih harus ujian ulang, tapi setidaknya apa yang di pikiran terburuk kita, dapat 40, dapat 30 itu nggak terjadi. Bahkan cenderung mendekati apa yang kita set, 80. Ini ada satu quote yang bagus banget menurut gue, dan ini quote-nya praktikal banget. Ini disampaikan oleh pembalap Indonesia juga, yang cukup disegani di dunia, namanya Rifat Sungkar. Dia selalu bilang dia bikin YouTube juga, dia selalu bilang di YouTube-nya, mimpi aja setinggi langit, karena kalau misalkan kita mimpinya setinggi langit, sampai bulan gitu misalkan, kita pasti achieve-nya pohon kelapa yang masih tinggi juga gitu. Kita kan nggak mungkin bisa metik kelapa nggak pakai tangga, nggak pakai alat bantu gitu kan. Tapi kalau kita udah mimpinya hanya setinggi pohon kelapa, ujung-ujungnya kita mimpinya dapetnya hanya toge gitu. Jadi buat Bapak Ibu semua, buat teman-teman semua, jangan pernah underestimate atau mengesampingkan yang namanya mimpi. Bilang, aduh mimpi itu nggak penting lah, mimpi itu ujung-ujungnya cuma jadi wacana tertulis. Jangan gitu loh. Kalau kita udah membayangkan apa yang kita, misalkan tahun ini mau beli apa gitu. Misalkan mau beli, kalau gue sih mimpi gue tahun ini beli HP baru sendiri gitu. Kalau misalkan kita mau beli HP baru sendiri, ya udah kita bayangin gitu gimana nanti beli HP barunya, mungkin jalannya masih abu-abu, masih blur gitu. Tapi kalau udah dipikirin mau beli HP baru sendiri, ujung-ujungnya pasti dapat HP-nya. Entah gimana caranya, dibukain aja jalannya, pasti ada aja. Jadi set target itu harus, misalkan mau set target 100 juta per bulan, nggak apa-apa set aja. Targetnya untuk berapa lama, misalkan 5 tahun ke depan. Misalkan Ibu Rini nih punya usaha keripik, misalkan mau punya omset 100 juta per bulan. Dipikirin dulu aja, oh iya nanti 100 juta per bulan 5 tahun lagi, pokoknya gimana caranya nggak mau tahu, harus jadi 100 juta per bulan. Ya udah, entah dari mana, di tengah-tengah yang di atas tuh kayak ngasih aja, ya udah nih dikit-dikit dulu, tengah jalan 10 juta dulu deh per bulan, 20 juta dulu deh per bulan. Ujung-ujungnya mungkin nggak dapat 100 juta per bulan, mungkin bahkan lebih. Tapi kalau aku prinsipnya, kalau kita aim-nya 100 juta per bulan, ujung-ujungnya di target waktu itu biasanya nyampe-nya 80-90%. Tapi kalau misalkan kita usahanya, itu kalau aku harus akuin diri, aku tuh orangnya malas gitu. Jadinya achieve goal yang udah di set itu, kenapa meleset ke bawah? Karena males kerjainnya sebenarnya. Males kejarnya. Tapi dapat juga akhirnya. Apalagi kalau orang yang rajin, ujung-ujungnya pasti achieve-nya lebih dari target. Gitu sih. Jadi itu pelajaran sekolah tuh 12 tahun isinya kayak gitu doang tuh. Lalu ada ini nggak experience mengenai goal gitu? Pernah set goal apa? Ada experience nggak, pengalaman apa gitu? Oke, boleh sih. Mungkin buat penutup sekalian kali ya. Boleh. Well, kalau goal gue itu jadi gini.
Gue ingat banget dulu di 2017, teman gue ada yang ngasih gue film. Terus filmnya ini tentang investasi gitu. Gue nonton, gue kayak, aduh, gue gak ngerti apa-apa ini film apa. Ngomong bahasanya tuh udah kayak bahasa lain gitu. Walaupun bahasa Inggris ada subtitlenya, ada Indonesianya, tapi tetap aja gitu. Ini gue gak ngerti, ini produk keuangan gitu ngomonginnya. Ini judulnya The Small, aduh gue lupa deh. Pokoknya ini filmnya bagus banget gitu. Tentang finansial juga. Gue gak tertarik sama, gue udah nonton, gue hampir tidur waktu itu. Tapi habis itu temen gue bilang kayak, oh ini tentang saham sebenarnya, lu nggak ngerti gini-gini. Gue enjoy aja sebenarnya nontonnya. Soalnya kayak intens gitu. Walaupun gue nggak ngerti ini sebenarnya ngomongin apa. Kayak gue enjoy aja dramanya, dialognya gitu. Dan akhirnya oke, gue terbuka. Oh ini tentang saham. Terus gue baru tahu kalau anak-anak di Amerika itu umur 14-15 tahun tuh udah punya duit sampai di atas 10 juta gitu. Padahal di situ gue masih hidup dari uang jajan doang gitu. Mau beli kentang goreng di depan sekolah aja harus nabung dulu gitu 3 hari 4 hari baru bisa beli. Dan di situ gue kayak terbuka gitu. Oh wow, anak-anak di Amerika gitu udah punya duit sebanyak itu dari saham gitu katanya. Terus gue kayak oke, umur 16 tahun gue mulai yang namanya cari-cari info gitu tentang saham. Kebetulan gue juga IPS kan, jadi kayak gue udah mulai kenal dikit tentang dunia-dunia pasar modal gitu. Dan akhirnya di umur 17, gue kenal dengan namanya Bursa Efek Indonesia, ada di Jakarta, dan ada tuh sekolah pasar modal namanya. Itu bisa dicek juga di website-nya, tinggal cari Bursa Efek Indonesia, nanti masuk, tinggal cari namanya sekolah pasar modal di situ. Itu gratis, mereka sering ngadain hampir mungkin tiap bulan bisa minimal 3 kali. Dan itu sangat insightful banget karena di situ nggak ada hanya diajarin materi dasarnya, tapi juga bisa buka rekening sekalian di situ. Nggak harus, tapi bisa. Dan buka rekening juga cukup 100.000 doang, setahu gue minimal. Jadi kayak dari situ gue buka rekening, gue beranikan diri, gue sendiri ke situ, naik kereta api, dan oke, gue selesai pulang dari sekolah pasar modal, gue mulai tuh. Umur 17 tahun gak ngerti apa-apa, tapi mulai sendiri. Dan gue akhirnya beberapa bulan kemudian gue ajak teman-teman gue dong. Wih, soalnya gue ada trading kecil gitu, jual beli, untung dikit nih, untung dikit. Terus teman-teman gue cuma bilang kayak gini, alah tuh penipuan judi gitu. Mereka pada nggak ngerti, tutup mata semua gitu. Dan ini yang gue rasakan sih. Jadi karena mereka tutup mata ketika saat itu, pas udah kuliah nih, fast forward 3 tahun kemudian, sekarang siapa sih yang nggak kenal saham? Ya nggak sih? Kayak bahkan mungkin bisa dibilang bapak-bapak ibu-ibu yang dulu gak fasih main HP aja sekarang udah ngerti cara trading di HP gitu, main saham di HP. Dan sekarang teman-teman gue malah kayak nanya-nanya saham ke gue gitu, kayak sekarang gue langsung berpikir ke 3 tahun kemarin gitu, kayak gue sering dikatain, gue sering lu jangan ngabisin duit orang tua lu, itu judi-judi gitu. Gue kayak oke, sekarang kenapa lu pada bahkan yang mainnya lebih gede dari gue gitu, bahkan sampai puluhan juta gitu kayak. Jadi gimana deh dulu nih ada yang sering ngeremehin, sekarang udah jadi intinya apa yang gue rasain kayak jangan takut untuk mencoba hal baru gitu, walaupun mungkin hal itu dipandang oleh orang lain buruk gitu, padahal mereka sendiri belum pernah coba gitu. Jadi kalau mau ambil opini dari orang lain tuh ambil opini dari orang lain udah pernah mencoba gitu, karena banyak orang lain yang udah mencoba dan sukses aja gitu. Atau bahkan mungkin ada yang rugi, oke, tapi mereka nggak akan rekomendasiin jangan, karena banyak sekali peluang di hal-hal yang belum kita pernah coba, tapi kita takut duluan karena udah ada orang yang kayak, aduh jangan di situ malah rugi total gitu, banyaknya bangkrut, bisa masuk penjara segala macam. Oh no, itu cuma opini orang yang dengar dari orang lain yang bahkan orang itu juga belum pernah coba. Jadi saran dari gue sih always open your mind. Pikiran tuh harus tetap terbuka dan mau mencoba untuk segala macam hal. Itu doang sih. Oke, mantep banget. Itu sebenarnya connect ya. Jadi sebenarnya ke closing statement kita tadi yang oleh Tony Robbins ya. Perjalanan yang mustahil adalah perjalanan yang tidak pernah kita mulai. Kalau di bahasa Inggrisnya sebenarnya the only impossible journey is the journey that we don't even start gitu.
Jadi ya kayak lu mau tanya ke orang yang nggak pernah mulai, ujung-ujungnya itu hanya ya omong kosong gitu, karena mereka nggak ngerti apa-apa, karena mereka ya mustahil bagi mereka karena mereka tidak pernah mulai gitu. Jadi ya mungkin dengan sharing ini juga kita udah ada di ujung acara nih. Mungkin kita mau screenshot dulu ya untuk pesertanya. Mungkin yang belum on cam boleh di on cam sebentar. Yuk, yang belum on videonya, on aja videonya. Kita foto bentar kali ya buat dokumentasi. Apa berat sinyalnya ya? Mungkin kita tunggu semenit kali ya. Habis itu kita coba. Oke. Wah, ada yang lagi nggak bisa juga nih. Ya udah nggak apa-apa lah. Kita seragam. Nggak seragam sih, nggak apa-apa. Wih. Halo, Ci Sofi. Udah open cam. Halo. Ada respon, masukan gitu, tanggapan? Baik. Mantap. Singkat, padat, jelas. Terlalu padat sih saya. Oke lah, kita screenshot aja nggak apa-apa. Iya, oke. Sip. Gue screenshot ya. Oke deh. Terima kasih ya semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman yang udah mungkin dengerin kita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita sharing bisa bermanfaat juga. Kita bukan yang paling hebat, kita bukan yang sempurna, tapi semoga apa yang kita sharing bisa tetap jadi manfaat gitu buat yang lain. Kita mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jadi gue Moses Giovanni dan Saya Kevin. kita pamit undur diri. Terima kasih. Nanti untuk linknya bagi yang ketinggalan kita mungkin akan upload ini di YouTube jadi bisa ditonton ulang ya. Dan untuk slide bahannya nanti akan kita share. Terima kasih. Terima kasih semuanya.